Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Wicaksono dengan NIM 185200548. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari komunikasi data dan interface. Oke, yang pertama ada IP diagram, adalah proses enkapsulasi semua data yang berasal dari lapis protokol yang akan dikirim masuk pada lapisan protokol jaringan, yang kemudian oleh protokol IP ditambah IP header. Protokol inilah yang menjadi lapisan transport TCP atau EP, sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal, unreliable. Oke, yang kedua, paket-paket data dalam protokol IP dikirimkan dalam bentuk diagram. Sebuah diagram EP terdiri atas header EP dan muatan EP. Contohnya seperti ini. Nah, header dari EP versi 4 terbagi menjadi 14 file yang memiliki fungsi dan informasi yang berbeda. Yang ketiga ada alamat IP atau Internet Protocol Address atau sering disingkat IP, adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer host dalam jaringan internet. Yang keempat ada Central Office atau CO, merupakan bagian pusat yang mengendalikan atau mengatur perangkat-perangkat agar bekerja. CO berfungsi mengendalikan sebuah jaringan atau membagi layanan-layanan ketika layanan terjadi. Oke, yang kelima ada CPE, Customer Premises Equipment, perangkat yang berhubungan dengan aplikasi dan user dan tidak terjadi proses signaling. Yang keenam ada ICP atau Internet Service Provider, atau lebih dikenal dengan penyelenggara jasa internet, adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh TSP dapat terhubung ke jaringan internet global. Untuk mendapatkan akses internet, sebuah komputer harus menggunakan jasa perusahaan penyedia layanan internet atau ISP. Yang ketujuh ada NAP atau NAP atau Network Access Point, adalah fasilitas pertukaran jaringan publik di mana penyedia layanan internet terhubung satu sama lain dalam pengaturan pairing penggunaan bandwidth lebih dari 45 Mbps. Dan yang terakhir ada Network Service Provider, adalah service provider yang mencakup perusahaan telekomunikasi, data series, ISP, wireless communication service provider, dan operasional kabel yang menawarkan sambungan berkecepatan tinggi. Internet Service Provider atau lebih dikenal dengan penyelenggara jasa internet adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Oke, sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.